mine is breaking. Unleash the Janissaries! Here I am! Di awal season 2, kita pun diperlihatkan dengan Mbak Mara yang terlihat begitu gelisah seperti merasakan sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Ternyata Sultan Mehmet juga merasakan hal yang sama karena dirinya mulai dibayang-bayangi oleh keberadaan Vlad Dracula yang mempunyai ambisi besar dalam merebut tahtanya. Yang tentu saja hal ini membuat mereka mulai diselimuti dengan kecemasan, dan semoga saja hal ini tidak menjadi pertanda buruk atas kekuasaan yang sudah berhasil Sultan Mehmet genggam. Why are you doing this? Your hatred blinds you, Vlad. Die alone. My dreams were visions of the future. 8 tahun setelah penaklukan Konstantinopel, Sultan Mehmet tak lagi dianggap sebagai bocah ingusan, mengingat kini dirinya telah menjadi penguasa paling kuat di timur. Bahkan sepertinya kini Sultan Mehmet juga berniat memperluas kekuasaannya ke dunia barat karena dirinya telah mengumpulkan jaringan mata-mata dari seluruh penjuru istana Eropa. Berita tentang hal itu pun menyebar dengan sangat cepat, dan bahkan kini Sultan Mehmet telah mengantongi informasi tentang umat Kristiani yang sudah sangat siap ready perang salib untuk menyambut niat hati Sultan Mehmet yang kini berjuluk sebagai naga merah dari akhir zaman jika peperangan memang benar-benar harus terjadi. Mengetahui hal itu, Sultan Mehmet tentu sangat bertanya-tanya tentang siapakah yang berani memimpin pasukan itu setelah kehebatannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga salah satu mata-mata mempertegas bahwa dirinya mendapati informasi tentang seorang pria bernama Vlad Dracula yang sesumbar bisa mengalahkannya. Yang tentu saja Sultan Mehmet mulai merasa cemas mendengar nama yang disampaikan, mengingat bayang-bayangnya yang mungkin saja akan benar-benar terjadi. Namun meski begitu, dirinya sama sekali tak mau terlihat gentar setelah mendengar nama yang disebutkan dan akan tetap mempertahankan kekuasaan yang ia miliki saat ini. Mighty Christian army against me? Vlad Dracula. Vlad Dracula itu siapa bang? Kenapa namanya seperti sangat ditakuti? Jadi begini teman-teman, ternyata Vlad Dracula sendiri adalah seorang pria yang dibesarkan di istana Ottoman bersama Sultan Mehmet yang sekarang telah menjadi voivod atau penguasa Wallachia, negara bawahan sekutu Ottoman yang terletak di wilayah Rumania di masa kita, di mana Vlad Dracula sendiri merupakan sebuah momok menakutkan dengan kemampuannya yang mematikan di medan pertempuran, dan kini dirinya telah berpihak kepada Hungaria, sang penguasa wilayah Eropa, untuk menggulingkan kepemimpinan Sultan Mehmet kita tercinta. Informasi tambahan lainnya, Vlad Dracula yang mempunyai seorang istri bernama Anastasia ini juga dikenal sebagai Vlad Tepes atau sang penyulah yang menaiki tahta Wallachia pada tahun 1456 dengan cara berduel melawan pendahulunya, dan juga sering melangsungkan penyiksaan kejam sebagai peringatan terhadap para musuh atas dirinya yang tak akan pernah tunduk terhadap siapapun lagi.
Yang lebih menariknya lagi, Vlad Dracula ternyata masih mempunyai seorang adik perkasa bernama Radu yang sampai saat ini masih berada di Ottoman, sehingga Sultan Mehmed langsung datang mendekatinya untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap Vlad Dracula di sana. Maka dari itu, Sultan Mehmed mempertegas semuanya dengan mengutus seseorang untuk meminta Vlad Dracula datang menyerahkan diri. Dan jika penolakan terjadi, sudah berarti dirinya tidak akan menahan diri lagi. Yang tentu saja problematik ini membuat Radu merasa sangat bimbang, mengingat sejak kecil dirinya besar di Ottoman dan sedangkan Vlad Dracula adalah kakak kandungnya sendiri. Hingga di tengah malam yang sunyi ini, Radu pun menerima sebuah surat dari Vlad Dracula yang memintanya pergi ke Wallachia untuk mempersiapkan diri dalam memerangi Ottoman, atau lebih tepatnya menggulingkan kepemimpinan Sultan Mehmed. Di mana ternyata pengkhianatan ini terjadi bukan tanpa alasan, karena 20 tahun lalu Raja Wallachia Vlad II atau ayah dari Vlad Dracula diberitakan bergabung dengan Hungaria untuk melawan pemerintahan Ottoman. Pada saat itu Sultan Murad II yang mendengar desas-desus pembelotan pun langsung meminta Vlad II untuk memberi jaminan atas kesetiaannya terhadap pemerintahan Ottoman, sehingga Vlad II yang sudah tak mempunyai pilihan lagi terpaksa menyerahkan Vlad Dracula dan Radu kepada Sultan Murad II sebagai tahanan yang akan dieksekusi jika ia terbukti mengkhianati kepemimpinannya. You want to return home? Of my undying loyalty, my sons, Vlad, and my youngest Radu. Prince Vlad, Prince Radu, your loyalty will forever be to me. Betray his oath, you will be executed. Sultan, one day I will return for you. 20 tahun setelah kejadian itu, memang semua masih berjalan seperti biasa dan Sultan Mehmed selaku pewaris kerajaan Ottoman selalu meminta pajak kerajaan sebesar 2000 koin emas terhadap Vlad Dracula yang telah memimpin Wallachia menggantikan ayahnya. Sampai akhirnya, atas rasa dendam yang masih terngiang di kepala, Vlad Dracula sengaja tak memberi upeti selama 5 tahun terakhir, sampai membuat Sultan Mehmed mengirim beberapa pasha untuk memastikan kesetiaannya. Yang seketika Vlad Dracula secara terang-terangan langsung menolak kedatangan mereka dan Welcome to Turgoviste. Thank you, Prince Vlad. Didn't send you all this way just to bring me Turkish delight. Clear. When our Sultan allowed you to take your throne. You speak of homage. Mehmed can find a new ally. mengetahui utusannya mati, Sultan Mehmed yang sudah benar-benar muak pun datang memberitahu Gulbahar Hatun sang istri tercinta tentang niatnya mengirim Hamzah Bey atau mertuanya sendiri untuk menangkap Vlad Dracula demi mengakhiri permasalahan ini, di mana tentu saja hal itu membuat Gulbahar sangat mencemaskan keselamatan sang ayah tercinta. Namun Sultan Mehmed memintanya tetap tenang karena Hamzah Bey merupakan pejuang terhebat di Ottoman yang sudah pasti bisa kembali tepat waktu ketika putra mereka yang bernama Bajazid II bertambah usia. Benar saja, tanpa basa-basi lagi, Hamzah Bey pun bergegas pergi ke pedesaan Wallachia dan langsung mengutus salah satu ajudannya yang bernama Thomas untuk meminta Vlad Dracula datang agar mereka dapat berunding dalam mencari solusi atas permasalahan ini. Namun siapa sangka, dendam lama yang selama ini masih terasa membara membuatnya tak mau basa-basi dan bahkan dirinya juga telah menyiapkan serangan sebagai ucapan selamat datang atas kedatangan mereka. Prince, we are all old friends here. A misunderstanding. Yeah? Understanding. Yang tentu saja momen ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Vlad Dracula karena ia dapat membantai prajurit Ottoman dengan mudah dan keberadaan Hamzah Bey tentu bisa ia jadikan sebagai alat untuk memperkuat posisinya.
Merasa mendapati kunci besar setelah menjadikan Hamzah Bey sebagai tahanan, Vlad Dracula pun melanjutkan pergerakan dengan melancarkan serangan ke wilayah Ottoman habis-habisan. Bahkan ia juga tak lupa mengirimkan sebuah pesan kepada Sultan Mehmed untuk mempertegas bahwa mulai hari ini mereka bukan lagi seorang teman dan sekaligus larangan tegas atas niatnya dalam menguasai wilayah Eropa. Tentu saja, pesan itu membuat Sultan Mehmed merasa semakin murka sehingga ia langsung meminta Radu agar berkuda di sampingnya menuju Wallachia untuk membunuh Vlad Dracula karena Sultan Mehmed kini berencana akan mengangkat Radu menjadi Raja Wallachia untuk menggantikannya. Yang ternyata Vlad Dracula kini juga mulai menyiapkan diri dengan pergi menemui Matthias sang Raja Hungaria untuk meminta pasukan dalam upaya menggulingkan kepemimpinan Sultan Mehmed, mengingat selama ini mereka mempunyai tujuan yang sama. Hingga setelah panjangnya lika-liku yang dilalui, Sultan Mehmed dan pasukannya pun benar-benar tiba di Wallachia. Dan siapa sangka, ternyata Vlad Dracula juga sudah sangat siap ready di sana. Sebelum pasukan Sultan Mehmed benar-benar tiba, Vlad Dracula pun mulai membawa pasukannya menerobos masuk ke Giurgiu Danube atau benteng terakhir wilayah Ottoman dari Wallachia untuk melangsungkan pembantaian, dan lihatlah aksi mereka. Evlaklar bizi pusuya düşürdü ama kaçabildik. Empat bulan setelah semua konflik ini terjadi, Mbak Mara pun datang mendekati Gulbahar untuk memberitahu bahwa dirinya akan menjalankan sebuah perintah dengan pergi ke Hungaria menemui Raja Matthias, sehingga Mbak Mara terus mewanti-wanti Gulbahar untuk selalu membawas diri karena kemungkinan besar banyak sekali orang-orang Vlad Dracula yang berada di sekitar mereka saat ini. Bersamaan dengan itu, kita juga kembali diperlihatkan dengan Sultan Mehmed dan pasukannya yang terus melanjutkan perjalanan menuju Wallachia, di mana dalam perjalanan ini mereka benar-benar dikejutkan dengan banyaknya bekas pembantaian yang dilakukan oleh Vlad Dracula. Dan tentu saja hal ini semakin memantapkan Sultan Mehmed bahwa Vlad Dracula memang benar-benar tidak pantas untuk dimaafkan lagi. Padahal 19 tahun yang lalu Sultan Mehmed dan Vlad Dracula benar-benar tumbuh bersama dengan janji menaklukkan dunia dan saling melindungi antar sesama. Namun nyatanya sekarang mereka malah ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan yang akan saling menyerang. Sedangkan di sisi para mata-mata Wallachia yang telah mengetahui keberadaan pasukan Sultan Mehmed yang mendekat pun bergegas datang memberitahu Vlad Dracula atas jumlah pasukan yang akan mereka hadapi. Karena ternyata kini Sultan Mehmed benar-benar tidak sedang bermain-main dengan membawa 100.000 pasukan dan 100.000 meriam yang setara dengan kekuatannya ketika menaklukkan Konstantinopel. Sehingga Vlad Dracula langsung meminta Anastasia pergi menyelamatkan diri sebagai langkah antisipasi jika suatu hal buruk terjadi. Mehmed is finally coming for me. He still sees me as his prisoner. It is Mehmed who will be on his knees. Before I become the Sultan's slave. Benar saja, tanpa basa-basi lagi, Vlad Dracula pun langsung memimpin pasukannya pergi menyambut kedatangan pasukan Sultan Mehmed yang kini telah tiba di seberang sungai Danube. Meski kini dirinya hanya menunggangi 30.000 pasukan, Vlad Dracula masih terbilang sangat diunggulkan karena berperang di wilayahnya sendiri. Lain halnya dengan Sultan Mehmed yang masih mempunyai PR besar, yaitu membawa 100.000 pasukan dan 100.000 meriam memasuki wilayah Wallachia. Namun meski begitu, Sultan Mehmed sama sekali tak merasa gentar, dan sama halnya dengan cerita meriam Basilika dulu, yaitu Sultan Mehmed langsung memanggil ahli kapal dan bersedia membayar mahal untuk membawa pasukannya menyeberangi sungai Danube. Mahmud Pasha tells me you can help us and that. Yes, Sultan. I will gladly help. 500 now, 500 when we cross. We have a deal.
Lain dari semua kesibukan mereka, ternyata kini Mbak Mara telah tiba di Hungaria dan mulai menjalankan tugas, yaitu memastikan keterlibatan Raja Matthias dalam konflik yang tengah terjadi. Bahkan, ia juga tak segan-segan lagi mengingatkan bahwa Sultan Mehmed mempunyai banyak sekali persenjataan untuk memerangi siapapun pihak yang nekat melibatkan diri. Mendengar hal itu, tentu saja Raja Matthias mulai merasa gentar dan bahkan ia sampai beralasan bahwa semua berita yang beredar hanyalah rumor belaka. Namun Mbak Mara yang tak mau gegabah tak lantas mempercayai perkataannya begitu saja dan terus menakut-nakutinya dengan menceritakan semua kehebatan Sultan Mehmed dalam menaklukkan Konstantinopel agar Matthias berpikir ulang jika berniat berseberangan dengannya. You want to hear something curious about the conquest? A 2,000-year-old empire gone. They never found Emperor Constantine's body. Just like that. God be with you. Seiring berjalannya waktu, Vlad Dracula yang tak mau tertekan dalam peperangan pun memutuskan untuk membangun camp beberapa ratus kilometer dari sungai Danube sebagai sarana agar pasukannya dapat lebih mudah melangsungkan pengintaian. Bahkan pada saat itu, salah satu mata-mata juga datang dengan membawa 2 kelapa mata-mata pasukan Sultan Mehmed dan sekaligus menyampaikan informasi tentang mereka yang kini sudah berada di dermaga Nikopolis. Yang tentu saja Vlad Dracula merasa sangat heran dengan informasi yang disampaikan karena bagaimana bisa mereka bergerak begitu cepat. Namun siapa sangka pria mata-mata malah terlihat begitu tenang dan menganggap remeh pasukan Sultan Mehmed sehingga Vlad Dracula benar-benar terlihat geram di sana. My prince, I bring you the Any news? regal towards Nicopolis. This could be a diversion. I'm looking forward to see the Sultan. Have you fought against Mehmed? Mehmed is relentless. Just to end the suffering. I'll never be Mehmed's prisoner again. Informasi tambahan yang harus disampaikan, 18 tahun yang lalu, sebenarnya Vlad Dracula dan Radu hampir dieksekusi ketika ayah mereka benar-benar terbukti melakukan pengkhianatan. Namun, Sultan Murad II sadar bahwa mereka merupakan calon pejuang yang hebat dan akan jauh lebih berguna jika dilatih menjadi prajurit Ottoman yang baik, sehingga dimintalah kesetiaan sebagai ganti atas pengampunan yang diberikan. Dalam momen itu, sebenarnya juga sudah terlihat jelas dengan terdiamnya Vlad Dracula tanpa memberi jawaban. Namun Radu yang tak mau hal buruk terjadi terus memaksanya agar Vlad Dracula menyanggupi permintaan ini. Your father has betrayed the oath. You are to be executed. But that you already show great skill with a sword. The price of my mercy is loyalty. You will take up your sword against our enemy. You will be vassals of the Ottoman court. For now, swear this. Do it, Vlad. Please. Choose your next words carefully. You have my loyalty. Kini, Sultan Mehmed yang sudah selangkah lebih dekat pun mulai mengumpulkan para petarung terhebatnya untuk menembus tembok pertahanan Wallachia. Hingga di malam harinya, atau tepat pada tanggal 4 Juni 1456, Sultan Mehmed benar-benar mengawali serangan dengan meluncurkan invasi ke Wallachia secara langsung tanpa mengetahui apa yang telah menanti kedatangan pasukannya di sana. Let's go. Good. Serangan bertubi-tubi pun langsung menyambut kedatangan mereka. Namun pasukan Sultan Mehmed gelombang pertama masih sangat bersemangat dan terus berusaha mencapai pesisir Wallachia yang menjadi titik lokasi Vlad Dracula dalam menunggu kedatangan mereka. Melihat semua itu, Vlad Dracula pun merasa sangat senang dan bahkan dirinya juga meyakini akan dengan mudah mengantongi kemenangan. Namun tentu Vlad Dracula harus ingat saat ini tengah bermusuhan dengan siapa, karena ternyata Sultan Mehmed memang sengaja mengirim pasukannya untuk mengetahui pasti titik lokasi keberadaan Vlad Dracula dan
men have drawn you out of fighting, Brother Vlad. Fire! Melihat serangan yang dilangsungkan, jelas kita harus sadar bahwa kini persenjataan Ottoman jauh lebih berkembang jika dibandingkan dengan persenjataan ketika menaklukkan Konstantinopel dulu. Bahkan Muhammad Pasha selaku komandan pasukan di medan pertempuran juga terlihat jauh lebih bersemangat mengomando pasukan jika dibandingkan dengan pria-pria pecinta rebahan seperti kita. Namun jelas saja semua ini tidak bisa menjamin kemenangan, mengingat pasukan Vlad Dracula juga sangat kuat dan tahan lama, sehingga mereka harus berjuang keras sampai titik darah penghabisan di sana. Line up! Ready! Release! Fire! Release! Shield! Jual beli serangan benar-benar terjadi dengan sangat sengit, di mana Vlad Dracula sempat memerintahkan semua prajuritnya untuk tidak membiarkan satupun prajurit Ottoman menyentuh wilayah Wallachia. Sialnya, akibat dari tembakan dan pasukan yang terus diturunkan membuat Vlad Dracula merasa kewalahan, sehingga ia terpaksa menarik pasukannya pergi menyelamatkan diri. Yang tentu saja hal itu membuat Sultan Mehmed berhasil memenangkan pertempuran dan sekaligus menginjakkan kakinya ke wilayah Wallachia atas kemenangan ini. Lain halnya dengan Vlad Dracula yang malah mulai dihantui dengan ketakutan atas semua serangan brutal yang Sultan Mehmed lancarkan. Bahkan Geles si komandan prajurit sampai sempat menyarankannya untuk mundur sembari menunggu pasukan Raja Matthias sebelum kembali melangsungkan perlawanan. Yang seketika Vlad Dracula menolak tegas dan malah menegaskan bahwa dirinya tak akan pernah membiarkan para Ottoman menginjakkan kaki ke ibu kota. Maka dari itu mereka akan berperang di antara kegelapan seperti serigala menganga, karena dirinya sangat yakin bahwa sampai kapanpun Sultan Mehmed tidak akan pernah bisa menundukkan Wallachia tercinta. Lain dari perdebatan mereka, Sultan Mehmed pun mulai merayakan keberhasilan pertama dengan datang mendekati Radu untuk memastikan bahwa pria itu saat ini berpihak terhadap siapa. Bahkan Sultan Mehmed juga tak lagi segan melakukan pemeriksaan demi memastikan bahwa Radu tidak menerima satu surat pun dari Vlad Dracula. Yang siapa sangka tindakan itu benar-benar membuat Radu tertegun, karena bagaimana bisa Sultan Mehmed masih meragukan kesetiaannya, sehingga Radu mulai kembali teringat akan masa lalu ketika dirinya menolak ajakan Vlad Dracula untuk melarikan diri dari wilayah Ottoman pada saat itu. Mehmet. Brother Radu, your brother gave us quite a welcome last night. Some poetry in my sketches. But he has spies in our camp, even if it means betraying those closest to them. Come on. The man and horses are waiting. I'm staying here. Is what we have waited for all these years. These Ottomans are not your family. You're a him. I should kill you for this betrayal. Di hari ketiga pergerakan, Sultan Mehmed pun meneruskan perjalanan dengan membawa pasukannya menuju Vargoviste, ibu kota Wallachia, di mana tepat pada saat itu Mbak Mara juga mendapati kabar bahwa Raja Matthias telah mengabaikan peringatan darinya dengan mengirim kavaleri untuk membantu Vlad Dracula, sehingga ia langsung meminta ajudannya pergi menyampaikan informasi terhadap Sultan Mehmed di sana. Yang siapa sangka kini kondisi Sultan Mehmed dan pasukannya mulai terlihat memburuk setelah tak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan di wilayah ini, karena ternyata kini Vlad Dracula dan pasukannya telah menghilang di antara hijaunya rumput tetangga, dan bahkan mereka juga telah menghancurkan semua desa, persediaan makan, dan juga mencemari semua sumber mata air demi melemahkan pasukan Ottoman di sana. Yang tentu saja hal ini sempat membuat Sultan Mehmed merasa sangat cemas. Namun meski begitu, dirinya tetap berusaha terlihat tenang demi menjaga semangat juang dari para pasukan yang ada. Seiring berjalannya waktu, Sultan Mehmed dan pasukannya pun terus maju tak gentar sembari mencari persediaan di semua sudut tempat sekitar.
Bahkan ia juga merasa semakin terpukul ketika mendapati nasib para pengintainya yang tertangkap harus berakhir mengenaskan hingga tiba-tiba Vlad Dracula beserta pasukannya benar-benar keluar dari dalam hutan menyerang pasukan Sultan Mehmed secara brutal, di mana tindakan ini tentu merupakan sebuah taktik luar biasa dalam peperangan, mengingat kekalahan yang baru saja dialami dan sekaligus semakin menipisnya pasukan saat ini. Namun untung saja Sultan Mehmed dapat menyadari dengan cepat apa yang Vlad Dracula rencanakan, sehingga ia langsung meminta pasukannya pergi ke tempat terbuka dan tak lupa juga berbicara lantang meminta Vlad Dracula keluar dari persembunyian, atau lebih tepatnya tidak bertempur sebagai pengecut seperti ini. Kazi. They are here. Stand down. You're not brother Mehmed! Now you hide in the forest? You are no longer! Come out, you coward! Come out! And finish what you have started! Then your spineless father! Hear me now, Vlad Dracula! There will be no escape! Di malam harinya, Muhammad Pasha yang sudah tak sabar lagi pun meminta Sultan Mehmed untuk mengirimkannya pergi bersama prajurit Janissary melakukan perburuan secara langsung. Namun tentu saja Mehmed tak akan mengindahkan mereka pergi karena dirinya benar-benar sadar bahwa memang itulah yang Vlad Dracula inginkan saat ini. Hingga situasi kembali terasa mencekam ketika para penjaga mendapati sosok misterius datang mendekat dan... Brother, are you hurt? Di waktu yang sama, Sultan Mehmed pun juga mendapati mimpi buruk atas permasalahannya dengan Vlad Dracula. Hingga kekacauan yang terjadi membuat Sultan Mehmed terbangun tanpa menyadari bahwa Vlad Dracula kini memang tengah benar-benar mengancam keselamatan mereka. Tentu situasi ini menimbulkan kemencekaman untuk kita semua. Namun untung saja Sultan Mehmed dan kawan-kawan berhasil mengatasi kedatangan mereka dengan mudah di sana. Namun betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa para penyerang yang datang telah terpapar wabah penyakit mematikan karena ternyata Vlad Dracula sengaja melangsungkan serangan biologis dengan menyebarkan wabah demi membuat pasukan Ottoman semakin melemah. Blood is here. Menghadapi situasi ini, Sultan Mehmed pun berusaha tetap tenang dan berharap seluruh pasukannya tetap waspada dalam segala situasi. Muhammad Pasha yang menyadari banyaknya korban perjatuhan pun sempat meminta Sultan Mehmed menarik pasukannya kembali ke Konstantinopel sebelum penyakit semakin menyebar luas. Namun tentu saja Sultan Mehmed menolak tegas dan akan terus bertahan walau apapun yang akan terjadi karena ia benar-benar sadar bahwa takdir Vlad Dracula dan takdirnya memang harus seperti ini. Hingga pasukan Vlad Dracula kembali datang melancarkan serangan secara tiba-tiba demi menghapus semangat para Ottoman dan sekaligus memperlambat perjalanan mereka dalam menuju ibu kota Wallachia.
Bersamaan dengan itu, Mbak Maria yang masih standby di Konstantinopel memulai pergerakan dengan mencari mata-mata Vlad Dracula demi memastikan keselamatan bersama. Di mana Debahar tentu juga tak lupa menanyakan bagaimana kondisi Sultan Mehmed sang suami tercinta yang masih berjuang keras di luar sana. Yang seketika Mbak Mara memintanya untuk tetap tenang karena Sultan Mehmed merupakan kesatria perang tak terkalahkan, dan maka dari itu sudah dapat dipastikan bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. It was terrible. Do you have any news of Mehmet? Don't worry about Mehmet. And Twist. Seiring berjalannya waktu, atau lebih tepatnya 10 hari setelah invasi Wallachia terjadi, Vlad Dracula terus menggerus pasukan Ottoman, dan desas-desus banyaknya mata-mata tentu membuat para pasukan merasa semakin gelisah. Dengan itu, Sultan Mehmed mulai memperkenalkan Lukas Rares atau pemimpin kaum boyar dari salah satu keluarga tertua Bukares yang akan memberi bantuan dalam memperkuat tahanan mereka, karena ternyata kaum boyar juga mempunyai dendam yang sama atas semua pembantaian yang pernah Vlad Dracula lakukan, sehingga Mas Rares sudah pasti bersedia menjadi garda terdepan jika Radu berani membunuh kakaknya sendiri dan mengambil alih kepemimpinan Wallachia. Hingga tepat setelah Mas Rares beranjak pergi, Radu pun terlihat sangat marah atas keputusan Sultan Mehmed yang melibatkan kaum boyar dalam permasalahan ini. Karena kalian harus tahu bahwa ternyata kaum boyarlah yang juga telah membantu Hungaria dalam membunuh ayahnya dulu. Mendengar hal itu, tentu Sultan Mehmed sangat menyadari apa yang Radu rasakan saat ini. Namun mau bagaimana lagi, karena dalam jangka panjang Radu juga sangat membutuhkan sekutu kuat dalam memimpin Wallachia setelah Vlad Dracula berhasil dikalahkan. Sampai akhirnya Sultan Mehmed mulai mengalihkan perbincangan dengan menyampaikan semua rencana penyerangan yang telah dirinya susun secara matang, yaitu pasukan akan mengalih perhatian Vlad Dracula dalam serangan-serangan yang akan dilancarkan, dan Radu akan ditemani satu kompi prajurit Janissary dalam misi penculikan Anastasia yang kini berada di istana Vlad Poenari agar Vlad Dracula keluar dari persembunyian dan mereka dapat menghadapinya secara terbuka. And Vlad grows more desperate by the day. One thing he loves as much as his throne. Princess Anastasia. Princess Anastasia is at Vlad's castle at Poenari. Soon it will be your... 2 minggu sejak terrealisasinya rencana, Vlad Dracula pun benar-benar mulai merasa kewalahan menghadapi tekanan-tekanan yang Sultan Mehmed berikan. Bahkan tindakan bumi hangus yang pernah dilakukan malah seperti menjadi bumerang untuk dirinya sendiri, karena kini pasukannya juga mulai kelelahan, kelaparan, dan tak mempunyai tujuan lagi untuk bersembunyi. Meski desakan-desakan semakin terasa, Vlad Dracula tak akan pernah menyerah dan akan terus mencari cara untuk keluar dari semua situasi yang kian tak menguntungkan ini. Hingga seketika perhatian kembali terpecah ketika salah satu prajuritnya datang menyampaikan informasi tentang tibanya para pengintai dari Hungaria, yang tentu saja hal itu membuat Vlad Dracula merasa semakin murka, mengingat dirinya kini hanya membutuhkan pasukan untuk memperkuat pertahanan, bukan para pengintai tak berguna yang hanya menyampaikan informasi yang membuatnya semakin merasa tak tenang. Namun meski begitu, Vlad Dracula tak lantas berniat menyerah begitu saja dan akan terus berjuang sekuat tenaga demi memastikan Sultan Mehmed tak memasuki ibu kota dan menguasainya. A message from the border. Hungarian scouts have been spotted in Wallachia. I cannot let Mehmed take the capital. Today is target practice. He's taken enough from you already. Yang padahal kini Sultan Mehmed ternyata juga telah diselimuti dengan kegelisahan setelah mendapati beberapa prajuritnya mulai kelaparan dan bahkan hampir saling membunuh demi sepotong daging seperti anjing tak bertuan. Dengan itu, ia meminta Mehmed Pasha datang mendekat untuk sedikit menceritakan bagaimana perjuangan kerasnya dulu dalam merebut Konstantinopel, di mana hal ini dirinya sampaikan agar Mehmed Pasha tidak ragu dan tidak bimbang atas semua keputusan, karena kini dirinya akan segera melancarkan serangan terakhir demi merebut ibu kota sebelum situasi semakin memperburuk dan memupus harapan mereka.
I saw two men. I saw an army that was lifeless. Mahmud Pasha, you were not with me at Constantinople. Standing knee-deep in mud and blood, sworn an oath that I would take Constantinople. We begin the final push towards Strgošte. I want them to know exactly what is at stake. Benar saja, tanpa basa-basi lagi di pagi yang cerah ini, Sultan Mehmed mulai mengumpulkan seluruh pasukan untuk menyampaikan orasi demi membangkitkan semangat. Bahkan ia juga tak lupa mengingatkan mereka semua untuk membuat Vlad Dracula meringkuk tak berdaya sebagai balasan atas kematian para pria Ottoman yang menjadi korban kekejamannya. Dan like the fires of hell upon our heads, we are besieged by evil on all sides. Cruel reckoning is coming for our enemies. Vlad Dracula has nowhere left to run and cower before the roar of our mighty cannons. tepat pada saat itu ternyata Radu dan prajurit lainnya pun diam-diam juga mulai memasuki wilayah Poenari, di mana kedatangan mereka langsung disambut para prajurit yang tengah berjaga, sehingga pertempuran benar-benar tak dapat dihindarkan lagi. Berbekal keterampilan yang pasukan Janisari miliki, Radu pun berhasil menerobos masuk pintu pertahanan dan langsung datang mendekati Anastasia yang tengah bersembunyi ketakutan. Dengan itu, Radu mulai mengatur cerita dengan mengatakan bahwa Vlad Dracula telah mati dan Anastasia harus ikut pergi bersamanya. Namun siapa sangka De Anastasia yang setia menolak pergi jika hanya untuk menyelamatkan diri, dan bahkan ia malah lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dalam pertemuan ini. Hingga berita penyerangan istana Poenari mulai terdengar di telinga Vlad Dracula, dan tentu saja berita kematian sang istri tercinta membuat amarahnya semakin membara. Anastasia? She's dead. Dengan informasi yang didapati, Vlad Dracula terlihat begitu sedih dan terus meratapi semua kenangan indah yang pernah dirinya lewati bersama sang kekasih hati. The Ottomans are already on the march north. How will all this end? I don't know. But there is no other way. Tepat pada saat itu, Radu yang telah kembali ke camp Ottoman juga tak lupa memberitahu Sultan Mehmed tentang Mbak Anastasia yang telah mati. Yang siapa sangka hal itu membuatnya merasa geram dan malah mengira Radu sengaja melepaskannya sebagai bentuk dari sebuah pengkhianatan. Karena tanpa disadari ketika Radu pergi menjalankan misi, tanpa sengaja Sultan Mehmed telah menemukan stempel surat dari Vlad Dracula di kamarnya. I returned as quickly as I could. Where's Princess Anastasia? She is dead. I did sentimentality for your brother. I given Nikos the quest to my loyalty. Tak mau terpaku akan permasalahan itu, Sultan Mehmed pun terus fokus dengan rencana utamanya tentang membawa pasukan ke ibu kota demi segera melangsungkan serangan sebagai penentu atas semua permasalahan ini, di mana dalam setiap jengkal perjalanan benar-benar diselimuti dengan teror-teror mengerikan dari Vlad Dracula yang diselimuti amarah membara atas kematian sang kekasih tercinta. Dengan itu, Sultan Mehmed pun mengambil langkah nekat dengan mengerahkan pasukan untuk menghadapi semua serangan yang dilancarkan, sembari tetap bergerak secara perlahan demi mencapai ibu kota yang selama ini menjadi tujuan. Tanpa terasa, waktu pun berjalan cepat karena kini Sultan Mehmed sudah mendekati ibu kota dan siap melepas semua serangan brutal dengan meriam-meriam yang telah disiapkan sebelumnya. Di mana dalam momen ini salah satu ajudan juga sempat memberitahu bahwa para pengintai mendapati pergerakan prajurit Hungaria, sehingga Sultan Mehmed meminta mereka untuk selalu waspada dalam setiap situasi di sana.
Yang ternyata Vlad Dracula sendiri juga mulai menyiapkan rencana-rencana yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya, karena ia kini akan menyamar sebagai prajurit Ottoman untuk melakukan penyusupan dan menyebar prajurit dari dua sisi agar dapat melangsungkan serangan tak terduga dalam situasi ini. Bahkan tak hanya puas akan hal itu, Vlad Dracula juga berniat menyusup ke tenda Sultan Mehmed ketika kekacauan terjadi agar ia bisa membalas kematian sang istri tercinta menggunakan tangannya sendiri. Mendengar semua rencana gila yang disampaikan jelas saja membuat semangat para prajurit setia kembali membara, sehingga mereka mulai berpencar untuk segera menjalankan apa yang menjadi tugas mereka di sana. I will lead the initial unit disguised as Ottoman soldiers and hid them from the northeast. There can be no delay. I will slip in the Sultan's tent. When no Turks left alive, death will be upon them. Lain dari semua kesibukan mereka, Mbak Mara yang semakin menyadari keamanan Konstantinopel tak terkendali pun terus berusaha mencari tahu siapa mata-mata Vlad Dracula yang berkeliaran di istananya. Yang siapa sangka perhatian mulai difokuskan dengan seorang pelayan yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Hingga di suatu ketika wanita itu nekat memasuki kamar Debahar dengan alibi sebagai pelayan pengantar makanan, sehingga Mbak Mara dan para ajudan yang diam telah standby langsung membuktikan semua kecurigaannya di sana. Dedek cantik yang dapat kita kenal sebagai Elena itu pun jelas saja tak lagi bisa membela diri dan hanya bisa pasrah atas apa yang akan terjadi, sampai akhirnya Mbak Mara yang tak mau basa-basi lagi mulai meminta prajuritnya menyodorkan sebuah belati agar Elena dapat memilih cara kematiannya sendiri. Dinner for Sultana Gulbahar. Something wrong? Aren't you thoughtful, my dear? Please eat. Princess, I really must go home. You're poor. And a woman. Seiring berjalannya waktu, suasana di camp Ottoman pun benar-benar terasa mencekam ketika salah satu prajurit yang berjaga berhasil menangkap mata-mata Vlad Dracula yang berkeliaran di sana. Dengan itu, Muhammad Pasha dan lainnya tentu bersikeras untuk segera melangsungkan eksekusi terhadap mata-mata ini. Namun tidak dengan Sultan Mehmed yang malah memberi tawaran emas melimpah dan kebebasan dengan memberitahu keberadaan Vlad Dracula sebagai gantinya. Untuk itu, ia mulai meminta Radu berperan sebagai penerjemah di antara mereka. Namun Radu yang mulai muak dengan semua kecurigaan langsung mengode mata-mata untuk memberitahu bahwa dirinya adalah adik kandung Vlad Dracula dan akan membantunya secara diam-diam di sana. Dalam situasi ini tentu para pasha sama sekali tak menyadari apa yang tengah mereka perbincangkan. Namun apakah Sultan Mehmed benar-benar tidak mengetahuinya? Mengingat jika kita tarik mundur ke season 1, Sultan Mehmed dijelaskan sudah belajar 5 bahasa sejak usianya yang masih belia. Radu, Sultan. more than he's seen in his entire lifetime. Unde este prințul Ulet? Du-te dracu, trădătorule! Fratele prințului Ulet, o să mă ajuți. Știi care îl va duce la prințul Ulet? Trădătorul dracului! Execute him. Benar saja, tanpa basa-basi lagi, Radu pun mulai menulis sebuah pesan dan bahkan dirinya kini juga kembali teringat dengan sebuah penolakan yang Vlad Dracula dapati ketika meminta pasukan dalam penaklukan Konstantinopel dulu, di mana pada masa itu Radu sempat bersikeras meminta Vlad Dracula sadar dan bersedia kembali tinggal bersama Sultan Mehmed seperti masa kecil mereka. Namun Vlad Dracula menolak tegas dan seiring berjalannya waktu, Radu sendiri juga mulai merasa bahwa keputusannya tinggal bersama para Ottoman merupakan sebuah kesalahan. Tak butuh waktu lama, surat pun benar-benar tiba di tangan Vlad Dracula, di mana ternyata surat itu berisi informasi pemberitahuan tentang minimnya penjagaan di tenda Sultan Mehmed selepas maghrib datang. Dengan itu, Vlad Dracula pun tak mau membuang-buang waktu lagi dan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Sultan Mehmed menggunakan tangannya sendiri. Sehingga ia mulai mematangkan seluruh persiapan dan langsung memulai pergerakan ketika matahari mulai terbenam.
Suasana camp Ottoman sendiri saat ini terasa sangat sunyi, namun insting Sultan Mehmet yang begitu kuat mulai merasakan kegelisahan. Yang siapa sangka diam-diam Radu yang sudah terlalu muak dengan keadaan juga mulai mengendap-endap di antara kegelapan hingga pasukan Wallachia benar-benar datang melancarkan serangan dan dengan serangan yang dilancarkan tentu seketika menimbulkan situasi yang sangat mencekam. Bahkan secara perlahan Vlad Dracula kini benar-benar nekat memasuki tenda Sultan Mehmet di tengah-tengah ketegangan yang tengah terjadi hingga tiba-tiba Hello, brother. Sebelumnya saya mengira bahwa Radu mengirim pesan untuk mengkhianati Sultan Mehmet, namun siapa sangka semua itu hanya alibi belaka untuk memancing Vlad Dracula datang. Dengan itu Vlad Dracula sempat memintanya sadar dan kembali bergabung ke Wallachia agar mereka bisa membangun kerajaan bersama. Namun seketika Radu menolak tegas dan bahkan dalam pertemuan ini ia juga tak lagi segan memberitahu Vlad Dracula bahwa dirinya lah yang telah membuat Mbak Anastasia mati. Tentu saja pengakuan itu sempat membuat baku tumbuh seperti benar-benar tak dapat dihindarkan lagi hingga perhatian mereka mulai terpecah dengan kedatangan para pasha, sehingga Vlad Dracula yang menyadari posisinya semakin terdesak langsung memutuskan pergi melarikan diri. You finally thrown me over for your Ottoman master, but you don't have to die for him. Join me, brother. No. Because of your lust for power and vengeance. Then come and take it, brother. Let's see how sharp your sword is, baby brother. You will die. I prince the sword of my own. Di sisi luar sendiri, tentu saja situasi tak kalah mencekam karena sebelumnya Sultan Mehmet juga telah menegaskan bahwa dirinya akan menghargai 1 keping emas untuk setiap kepala prajurit Wallachia, yang tentu saja hal itu membuat semangat kita terasa semakin membara. Namun dengan serangan bertubi-tubi yang didapati malah membuat pasukan Ottoman sempat terdesak, sehingga Sultan Mehmet langsung mengerahkan pasukan Janissary demi menghentikan semua kekacauan ini dan Our line is breaking. Unleash the Janissaries! Fight them to the center! merasa belum bisa memastikan hasil akhir pertempuran, Sultan Mehmet yang tak mau basa-basi lagi pun juga mengerahkan prajuritnya untuk melepas serangan serbu di sana. Di mana dalam situasi ini Radu dan kesatria Ottoman lainnya sempat datang dengan niat membawa Sultan Mehmet pergi karena Vlad Dracula berhasil lolos dan terus mencari keberadaannya saat ini. Namun tentu saja Sultan Mehmet menolak tegas dan akan menghabisi Vlad Dracula dengan tangannya sendiri. Hingga siapa sangka pria huru-hara langsung datang menampakkan diri dan mengajak Sultan Mehmet Bewon untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Yang tentu saja tantangan Vlad Dracula benar-benar membuat amarah Sultan Mehmet semakin membara, sehingga duel 1 lawan 1 di antara mereka benar-benar tidak bisa dihindarkan lagi. Face me, Macbeth! Here I am!
Dua pria perkasa kita pun terus bertarung tanpa henti di tengah semua kemencekaman ini, hingga tiba-tiba sebuah meriam melesat tepat ke arah mereka yang tentu saja sangat mengganggu jalannya Bewan di sana. Menyadari hal itu, Radu dan para pasha pun bergas datang mendekat demi memastikan keselamatan Sultan Mehmed tercinta. Yang sialnya, aksi itu juga Vlad Dracula manfaatkan untuk pergi melarikan diri meninggalkan kita semua. Where's Vlad? There's nowhere to run. Di pagi yang cerah, peperangan brutal pun berakhir dengan sangat tragis karena peperangan yang berlangsung selama 5 jam itu telah membuat lebih dari 20.000 prajurit kehilangan nyawa. Namun meski begitu, Sultan Mehmed pantas bernafas lega mengingat kini Vlad Dracula sudah benar-benar gagal merealisasikan semua rencana dan sekaligus pasukannya juga sudah kocar-kacir tak tersisa. Dengan itu, Sultan Mehmed pun benar-benar mulai mengumpulkan para pejuang Ottoman untuk memberi imbalan yang telah dirinya janjikan, dan sekaligus tak lupa menegaskan bahwa mereka akan segera mengambil alih ibu kota Wallachia sebagai bentuk dari berakhirnya peperangan ini. Sedangkan di sudut Wallachia sendiri, para prajurit kini terlihat sangat sedih dan putus asa setelah kekalahan yang diterima, hingga Vlad Dracula yang kembali dengan selamat lagi-lagi menegaskan bahwa dirinya belum benar-benar kalah demi membangkitkan semangat sisa-sisa prajurit yang ada. Mehmed has no idea what awaits him. Seiring berjalannya waktu, Sultan Mehmed dan pasukan benar-benar tiba di Targa Viste, ibu kota Wallachia, dan tentu saja momen ini membuat Radu sangat sedih setelah kembali teringat dengan semua pengorbanan sang ayah tercinta di masa lalu. Menyadari hal itu, Sultan Mehmed pun memintanya untuk bersabar dan sekaligus ia sangat berharap Radu bisa menjadi pemimpin yang bijak setelah benar-benar dinobatkan sebagai pemimpin Wallachia yang baru. Hingga seketika perhatian mereka kembali terpecah ketika Muhammad Pasha datang memberitahu bahwa ada hal aneh yang telah terjadi karena pada dasarnya kini ibu kota telah kosong tak berpenghuni. Mendengar hal itu, tentu saja Sultan Mehmed benar-benar sangat kecewa karena tentu saja bukan kemenangan seperti ini yang dirinya harapkan, hingga salah satu prajurit kembali memanggilnya untuk memperlihatkan sesuatu yang ternyata ribuan mayat terpampang jelas di depan mata, di mana menurut informasi yang saya dengar, mayat-mayat ini merupakan umat muslim dari berbagai kalangan yang menjadi korban dari keganasan Vlad Dracula. Tentu hal ini membuat Sultan Mehmed dan para prajurit Ottoman merasa sangat terpukul. Namun meski begitu, mereka berusaha tetap kuat dan bahkan Sultan Mehmed juga tak mau membiarkan jasad-jasad mereka terbengkalai begitu saja. 2 minggu setelah semua kejadian itu, Sultan Mehmed yang tak mau larut akan masa lalu pun benar-benar mulai menobatkan Radu sebagai pemimpin Wallachia yang baru, tepat sebelum dirinya kembali ke Konstantinopel. Yang tentu saja Radu sempat merasa penasaran tentang mengapa Sultan Mehmed yang berniat pergi begitu cepat, mengingat Vlad Dracula masih berkeliaran di luar sana. Dengan itu, Sultan Mehmed menjelaskan bahwa rasa rindu terhadap keluarga kecil tercinta membuatnya harus segera kembali, dan terlebih lagi masih banyak sekali urusan di Konstantinopel yang harus dirinya atasi. Namun meski begitu, Sultan Mehmed tak lantas meninggalkan Radu begitu saja, karena kini dirinya akan meninggalkan 2000 prajurit dan belati indah sebagai tanda terima kasihnya atas semua kesetiaan Radu selama ini. One day, your children will do the same. In the Asian with the scheming Venetians. Yes, of course. And this. Thank you, Mehmed. Be the ruler Vlad should have been.
Siapa sangka Red Dracula dan dua pengikut setia yang belum menyerah diam-diam terus mencari bala bantuan untuk kembali melakukan perlawanan. Dan bahkan menurut isu yang saya dengar, mereka berniat pergi ke Hungaria demi menagih janji Pangeran Matthias atas prajurit yang sempat dijanjikan. Tanpa terasa, 15 tahun berlalu begitu cepat dan ternyata upaya Vlad Dracula menggulingkan Sultan Mehmed sudah saatnya dinyatakan benar-benar gagal karena dirinya kini telah ditemukan di pinggiran tembok kuno Konstantinopel dengan akhir sebuah kematian seperti apa yang diperlihatkan di sana.